nggak masalah. Itu nggak masalah, itu sangat baik untuk mengajak mereka berdialog. Tetapi kalau saran saya, ya pribadi, dan ini yang kita temukan dari para ulama kita sebenarnya, kita kalaupun berdebat dengan orang-orang ini, kita debati mereka di agama kita. Kita mendakwakan Islam. Ya, kebanyakan kan pakar-pakar, ya pakar-pakar kita ini menghafal Injil, kemudian menjadikan sebagai bahan dialog. Sampai pernah ada teman dekat saya berdialog di Indonesia di sini. Lalu pendeta Nasraninya bilang begini, Anda dari tadi berkata Injil bab ini, kitab ini, ayat ini dari tadi, tapi Anda sendiri nggak mengimani Injil itu. Bingung dia menjawabnya, gitu kan? Untuk apa menggunakan Injil sebagai hujjah? Nggak usah. Allah mengatakan dalam kitab kami Al-Quran begini, Allah mengatakan seperti ini, Allah mengatakan seperti ini. Kita bahas. Jadi dialoglah di agama kita gitu. Ya, banyak sekali subhanallah yang saya temui, bahkan tidak jarang di antara mereka bersyahadat itu karena kita ajak saja dan menjelaskan masalah Islam. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir hidayah itu susah bagi mereka, tidak. Kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Mungkin dengan satu kalimat berapa banyak orang Nasrani pendetanya masuk Islam karena kata-kata lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, gitu kan? Ada kisah begini, saya tutup dengan ini. Di Surabaya kemarin ada teman dekat saya. Itu kemudian dia dialog sama satu orang pendeta gitu. Dia bilang sama pendeta ini, dia orang paham agama gitu, tapi orangnya pengusaha ya, bukan dai gitu. Dia sering ikut pengajian. Lalu dia cerita dengan saya, dia bilang saya ketemu dengan satu orang pendeta, lalu saya bilang, ini Pak Pendeta sebenarnya saya ini, dia bilang, saya ini masih bingung dengan agama Islam, gitu kan? Saya bingung, jadi saya masih bingung mau milih Islam atau pilih Nasrani ya, gitu. Tapi dia ini orang paham agama, dia sebenarnya Muslim. Lalu dia bilang, yang membuat saya bingung ini, coba pendeta lihat, dibukain Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Ini coba pendeta baca ini. Ini apa maksudnya? Saya sendiri masih bingung dalam Islam. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Ini pendeta ambil, coba pelajari. Yang membuat pendeta yakin dengan agama Nasrani apa? Kasih ke saya. Dikasih Injil. Baik. Beberapa hari kemudian mereka ketemu. Ternyata selama berapa hari ini, pendeta itu bingung terus dengan kalimat itu. Lam yalid wa lam yulad. Yam yalid wa lam yulad. Dia bilang. Sementara orang Nasrani bilang, ya, Isa adalah anak Tuhan. Rentetan akal manusia, kalau anak berarti harus punya pasangan, gitu kan? Kalau punya pasangan harus punya hubungan biologis, gitu kan? Bagaimana bisa Tuhan berhubungan biologis, gitu kan? Bisa punya anak, sementara dia yang ciptakan semuanya. Akhirnya dengan berpikir tenang, dia waktu ketemu, dia bilang sebenarnya agama kamu yang benar. Saya mau masuk agama Islam gitu. Gara-gara lam yalid wa lam yulad. Ada juga satu ibu pernah masuk Islam di tangan saya ucapkan syahadat waktu itu di kota Makassar ya. Kebetulan dia kenal dengan istri saya. Kemudian dia datang, saya tanya, "Bu, kenapa ibu masuk Islam?" Dia bilang dekat rumah saya itu waktu Ramadan, saya sering kali dengar orang sholat gitu. Jadi azan, itu kalau dengar azan saya rasa tenang gitu ya. Terus kemudian kalau azan itu tidak ada, malah saya tidak tenang. Saya malah gelisah lagi. Maka saya coba untuk mendekatkan diri, menanyakan tentang Islam, lalu saya masuk Islam. Mungkin kalau kita yang sudah tiap hari dengar azan orang Islam, biasa saja. Kan gitu. Jadi Allah memberikan hidayah kepada orang kadang-kadang dengan hal yang sepele sekali. Teman saya juga, guru saya di Mekah pernah, dia bilang teman saya di kampus di Syria, masuk Islam karena saya ucapkan satu kalimat sebelum masuk kelas. Di kampus waktu lagi kuliah. Ini Syekh Muhammad Jamil Zainu, seorang ulama besar di Mekah gitu. Semoga Allah sembuhkan ya, beliau lagi sakit. Itu beliau pernah bilang waktu itu, beliau tulis buku judulnya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya bisa dapat hidayah. Semua cerita tentang orang non-muslim bagaimana masuk Islam. Kisah-kisahnya menarik sekali gitu. Di antaranya dia bilang teman saya, waktu sebelum masuk kampus, masuk kelas, lalu saya pegang dia. Orang Nasrani saya tahu dia orang sangat patuh. Orang yang berpegang pada Injil gitu. Lalu saya bilang, "Hai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya bilang dalam bahasa Arab ya, orang Syria bahasa Arab kan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah." Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa benar utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Apa kata orang Nasrani itu? Langsung dia balik, dia bilang, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah.
Nasrani itu sudah ulangi syahadat. Dengan syahadat itu kalau dia mati 1 detik kemudian masuk surga. Karena sudah muslim. Jadi saya sering terangkan dan tekankan, jangan bapak ibu kalau temannya saya mau masuk Islam, ini buku kau belajar dulu. Kalau dia mati malam itu bapak ibu tanggung jawab. Karena yang dituntun disuruh syahadat saja. Nggak ada kewajiban mandi, itu nggak ada. Kewajiban belajar Islam nggak ada. Makanya namanya mu'allaf. Orang yang masih lemah hatinya. Nanti diajarin sholat. Nanti diajarin ibadah yang lain. Suruh syahadat dulu. Gitu kan? Syahadat dulu. Jangan sampai salah itu. Baik, kita tutup dengan kisah yang sebenarnya ini kisah berhubungan dengan masalah ini ya. Paman saya di Malaysia kemarin bilang, ada temannya datang dari Qatar, dari salah satu negara Arab gitu. Tinggal di Amerika sama-sama waktu ngambil S2 gitu kan. Tapi temannya ini juga perilakunya lucu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Dia bilang, karena dia yakin orang setiap syahadat pasti muslim, setiap kali dia ketemu sama anak kecil di dekat rumahnya di Amerika, selalu dia bilang, dia pegang pundaknya, dia bilang, "Hai child, follow me." Disuruh ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Anak itu kena ketakutan, ngikutin. Kan ini orang besar pegang pundaknya. Disuruh ikutin 2 kalimat syahadat. Begitu selesai syahadat, dia balik ke paman saya, dia bilang, "Ini sudah muslim." Itu hampir setiap anak kecil ditemuin Nasrani disuruh syahadat sama dia. Baik, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.